吃饭了。是前辈所做。啊！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-54. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Mimin, Mimin sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya jika Mimin upload video terbaru dari Renegen Immortal, YouTube kalian akan memberitahu kalian bahwasannya Renegen Immortal telah tayang biar kalian gak terlambat. Dan untuk cerita sebelumnya, Walin sendiri kemarin telah pergi meninggalkan kediamannya dengan ia pergi ke tempat dari kota tingkatan keempat. Yang di tengah perjalanan Walin berhadapan dengan Nanduo karena Nanduo menginginkan sebuah kantung yang dimiliki oleh Walin yang sebenarnya kantung itu merupakan kantung miliknya. Yang waktu Walin berada di wilayah dari si Demon, Walin mengambil kantung tersebut secara tidak sengaja. Dan di sana pun Walin mengembalikan kantung tersebut kepada Nanduo, membuat permasalahan mereka pun kemarin telah usai. Dan kemarin pun Walin berniat untuk meningkatkan budidayanya untuk bisa menerobos ke ranah dari transformasi jiwa dengan metode menjadi manusia biasa. Karena berbeda dengan ranah Nest Console yang membutuhkan banyak jiwa, ranah transformasi jiwa tidak membutuhkan hal tersebut, tetapi ranah ini membutuhkan pemahaman tentang surgawi yang jadinya di sini menjadi manusia merupakan jalannya paling tepat. Dengan Walin kemarin sempat bertemu dengan seorang kakek pintar dan pada akhirnya Walin pun membuka sebuah toko kayu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang mengambil kayu di belakang rumahnya, yang kayu itu dibawa di mejanya, yang lalu Walin pun mulai mencoba memahat kayu itu untuk menjadi kerajinan patung. Tetapi di saat itu Walin seketika teringat dengan kenangan masa lalunya waktu ia masih kecil, yang dimana waktu itu ia diajarkan oleh sang ayah memahat kayu, yang hal ini pun membuat Walin seketika menjadi sangat terharu dengan kenangan masa lalu tersebut. Tetapi kenangan itu tiba-tiba saja berubah menjadi kenangan yang menyeramkan karena Walin juga teringat tentang pembantaian yang telah menewaskan kedua orang tuanya, membuat kenangan itu pun menjadi kenangan trauma. Hal itu juga seketika membuat kabut jahatnya Walin keluar kembali, yaitu kabut merah yang merupakan jejak dari pembantaian Walin. Namun Walin menghiraukan kabut itu dengan dirinya melanjutkan pemahatan kayu, yang di sini pemandangannya seperti Walin itu sedang mencucikan dirinya dari keburukan yang ia miliki dengan adanya kabut-kabut keluar dari tubuhnya sebagai bentuk lunturnya perbuatan Walin sebelumnya. Yang di sana Walin membuat patung dari kedua orang tuanya, yang setelah patung itu jadi, Walin pun mengatakan bahwasanya ia sekarang sangat merindukan mereka berdua. Dan di saat itu kabut tersebut tiba-tiba saja menjadi sebuah pil besar, yang di sana ternyata Walin baru menyadarinya karena sebelumnya Walin hanya berfokus memahat kayu. Di sini pun Walin juga baru tahu karena ternyata sifatnya yang tadi tidak berada di kondisi yang baik, alias moodnya tidak stabil akibat teringat dari pembantaian kedua orang tuanya, membuat kabut jahatnya Walin keluar dan di sini membentuk sebuah pil. Hari-hari terus berlangsung, Walin tetap melanjutkan hobinya untuk merakit kayu, yang di sini Walin membuat sebuah eksperimen, yaitu membuat kayu dengan adanya energi spiritual di dalam sana, yang membuat patung naga itu seketika hidup dengan adanya kekuatan spiritual naga, yang dimana patung naga ini sendiri merupakan patung yang Walin dapatkan referensinya waktu ia masih berada di si Demon. Tetapi tidak lama kemudian adanya seorang anak kecil yang datang ke tempatnya Walin. Walin pun menyambut kedatangan dari anak
anak kecil itu dengan ramah, dan anak kecil itu bernama Danio. Walin pun bertanya kepada sang anak kecil apa yang diinginkan oleh sang anak kecil ini. Tak disangka anak kecil itu berbuat baik kepada Walin dengan ia akan memberikan sebuah lonceng untuk memperindah tokonya Walin. Walin pun berterima kasih atas pemberian itu. Ia mengambil lonceng tersebut dan menaruhnya di atas pintu sebagai bel jika adanya tamu yang ingin berkunjung ataupun membeli patungnya. Dan Walin pun juga memberikan hadiah balik kepada anak kecil itu berupa patung rusa. Si anak kecil pun sangat senang dengan hal tersebut dan ia memberitahu bahwasanya ia tinggal di depan dari tokonya Walin. Jadi jika Walin ingin menemui dirinya, maka Walin bisa pergi ke depan toko tersebut. Si anak kecil yang sangat suka dengan patung tersebut karena detailnya yang begitu indah, ia pun menunjukkan kepada ayahnya, tetapi ayahnya di sini malah salah kaprah. Ia pikir anaknya telah mencuri patung itu dari toko lain. Ia pun memarahi anak itu, tetapi anak itu mencoba menjelaskan bahwasanya ini merupakan hadiah yang diberikan oleh sang pemilik toko. Ayahnya tak percaya, ia pun datang ke tempat dari tokonya Walin berniat untuk mengembalikan patung tersebut. Walin pun menjelaskan bahwasanya patung tersebut memang merupakan patung yang ia berikan kepada si anak kecil secara gratis. Yang mendengar itu pun membuat sang ayah merasa senang. Sang ayah pun merasa senang karena memiliki tetangga yang baik, yang di sini pun ia mengajak kepada Walin untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Melihat sambutan hangat dari pria tersebut, Walin tidak bisa menolaknya dan menerima ajakan itu. Yang lalu ia pun pergi ke tempat dari kediaman mereka. Di dalam kediaman tersebut, Walin pun makan bersama dengan keluarga itu. Yang di sini Walin sebenarnya dirinya tidak ingin makan karena sebenarnya ia tidak membutuhkan hal ini. Karena ia sekarang itu bisa dibilang makhluk abadi dan bukan manusia biasa, jadinya ia tidak membutuhkan makanan. Bahkan Walin di sini juga sudah hampir lupa cara menggunakan supit, dan di sini Walin mencoba untuk memakannya. Memuji masakan dari sang ibu anak itu, mengatakan bahwasannya masakannya enak. Sang ayah di sana memberikan minuman kepada Walin, yang di sini minuman itu justru dapat menghibur Walin. Walin pun memuji minuman tersebut dengan mengatakan bahwasanya minuman ini yang sangat enak. 1 tahun pun telah berlalu, sekali Walin tampak membuat patung dengan dilihati oleh sang anak kecil. Yang di sini sang anak kecil merasa kebingungan kenapa patungnya Walin tampak seperti makhluk yang aneh. Bentuknya seperti kura-kura tetapi memiliki ciri-ciri seperti makhluk yang berbahaya. Mendengar hal itu pun Walin seketika teringat dengan masa lalunya waktu ia mengalahkan si makhluk ini. Yang di sini pun Walin bercerita kepada si anak kecil tersebut bahwasannya kura-kura ini merupakan makhluk yang berbahaya yang berada di benua lain. Mendengar hal itu pun membuat si anak kecil terdengar kagum oleh penjelasan Walin. Lalu pada tahun berikutnya Walin tetap menjalankan hobinya merakit kayu. Yang di sini Walin membuat sebuah patung laba-laba. Yang patung laba-laba itu seperti patung lainnya mengeluarkan energi spiritual, dan juga Walin menjelaskan sedikit kepada si anak kecil bahwasanya laba-laba ini merupakan makhluk yang sangat kuat karena memiliki kulit sekeras batu. Tetapi di sini si anak kecil tersebut tidak bisa merasakan energi spiritual yang berada di patung itu. Ia hanya mengagumi bentuk dari patung itu yang begitu indah dan juga detail, membuat si anak kecil ini pun ingin menjadi seperti Walin, yaitu perajin kayu. Walin menjalankan hidupnya seperti itu sampai 4 musim telah berlalu. Yang di sini Walin juga telah banyak mengoleksi patung-patung buatannya. Yang di sana patung-patung tersebut terinspirasi dari kehidupan Walin dulu, yaitu adanya para warga dari desanya dulu dan juga para binatang buas yang dulunya pernah dikalahkan oleh Walin. Yang di sini juga Walin melihat bahwasannya setiap kali dirinya menjalankan hidup manusia seperti ini, kekuatan embun jahatnya keluar lagi dari tubuhnya. Hari-hari terus berlalu, tokonya Walin sekarang sangat ramai melihat keindahan patung yang dibuat oleh Walin. Tetapi di sini si anak kecil merasa sedikit jengkel karena banyak orang mengunjungi tokonya Walin, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membelinya karena harganya yang sangat mahal. Walin sendiri tidak mempermasalahkan hal itu karena uang bagi Walin bukanlah tujuan utama. Dirinya melakukan hal ini hanya untuk menjadi manusia biasa saja. Dan kemudian pun pada suatu hari di sini si anak kecil membawa seorang tamu yang merupakan saudaranya bernama Sutau, mengajak kepada saudaranya untuk melihat patung-patung buatan Walin. Yang di sini Sutau melihat adanya patung naga yang di saat ia memegangnya
ia sangat kaget karena patung itu memiliki energi spiritual. Su Tao pun bertanya binatang apa ini karena bentuknya seperti ular tetapi dirinya memiliki sisik dan juga kepala yang sangat berbeda. Walin pun menjelaskan bahwasanya itu merupakan naga. Su Tao yang melihat itu sangat tertarik dan ia bertanya kepada Walin berapa harga patungmu. Walin menjawab harganya 10 til emas. Mendengar hal itu pun membuat si anak kecil merasa jengkel karena Walin menaruh harga setinggi langit. Ia khawatir jika seperti ini terus tidak adanya orang yang akan membeli patungnya Walin. Tetapi tak disangka Su Tao tidak mempermasalahkan hal itu yang dimana ia tetap membeli patungnya Walin. Setelah Su Tao membeli patung itu, ia dengan segera pergi ke tempat dari kekaisaran yang merupakan tempat bagi Su Tao melayani kekaisaran tersebut, yang di sini ia berharap patung ini dapat membuat pangeran yang ia layani merasa kagum dengan dirinya. Singkat cerita pun Su Tao telah berada di kediaman dari sang pangeran tersebut, yang di sini Su Tao menunjukkan patung itu kepada sang pangeran. Awalnya sang pangeran tidak merespon Su Tao, tetapi setelah memanggil ia pun keluar juga dan melihat patung yang dibawa oleh Su Tao. Dan di sana pun sang pangeran sangat kaget karena patung ini memiliki energi spiritual, yang hal ini pun membuat ia tertarik dan mengajak kepada Su Tao untuk menemui kaisar. Setelah mereka bertemu dengan ayah dari pangeran Nan, di sana pun pangeran Nan menunjukkan patung yang sebelumnya telah diberikan oleh Su Tao. Patung itu awalnya dikagumi oleh sang kaisar karena memiliki bentuk yang begitu detail dan juga indah, tetapi setelah didekati patung itu merespon kekuatan spiritual membuat mereka semua pun semakin kaget, termasuk di sana dua penetua abadi yang berada di tempat dari kekaisaran tersebut. Mereka tak menyangka adanya seseorang yang dapat membuat patung dan menyalurkan energi spiritual di patung tersebut. Apalagi dari bentuk patung ini mereka mengetahui bahwasanya patung ini merupakan patung dari naga yang berada di wilayah dari si demon. Sang kaisar yang melihat harta ini pun memutuskan untuk menaruh harta ini di tempat dari penyimpanan harta karun yang harganya setara dengan emas dan juga barang-barang perhiasan. Para penetua abadi di sana bertanya kepada Su Tao di mana kamu mendapatkan patung ini, yang setelah itu pun kita berpindah tempat pada malam harinya, yaitu dengan para penetua abadi tersebut yang datang ke kediaman Waling secara diam-diam untuk melihat patungnya Waling. Yang di sana kedua penetua abadi itu sangat kaget melihat patung-patung yang telah dibuat oleh Waling karena semua patung-patung itu memiliki energi spiritual. Mereka mencoba untuk mengambilnya yang seketika mendapatkan perlawanan balik dari patung tersebut, dan di sini pun mereka sangat senang. Mereka dengan segera langsung mengambil patung-patung itu untuk mereka simpan karena benda ini yang terlalu berharga. Tetapi di saat mereka mengambil sebuah patung di sana, tiba-tiba saja patung tersebut mengeluarkan energi guntur menyerang ke arah mereka, membuat mereka sangat kaget dan patung itu pun terlepas. Tetapi dengan segera Waling berteleportasi mengambil patung itu, membuat orang-orang itu pun sangat kaget kok ada orang yang muncul. Yang di sini mereka mengetahui bahwasannya orang ini telah berada di ranah dari Nesken Soul. Tetapi sangat konyol, mereka dengan pede menyerang Walin secara terbuka, yang di sini Walin pun dengan segera menghentikan serangan mereka dengan auranya. Dan di saat itu Li Guo sangat senang karena akhirnya adanya jiwa yang dapat ia makan. Tetapi Walin tidak sekejam dulu, yang di sini Walin tidak akan menewaskan mereka, namun Walin menyuruh kepada mereka untuk membayar patung-patung yang telah mereka ambil dengan harga 4.000 til emas. Yang seketika mereka pun sangat ketakutan meminta maaf kepada Walin, dan di sini mereka juga tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli patungnya Walin. Jadinya Walin langsung mengambil kembali patung-patung tersebut dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Mereka pun dengan ketakutan berlari terbirit meninggalkan kediamannya Walin, dan Li Guo sedikit merasa kecewa karena ia tidak bisa memakan jiwanya mereka. Dan singkat cerita pada keesokan harinya tanpa Su Tao yang kembali ke kediamannya Walin, dengan di sini ia membawa barang berharga berupa batangan emas yang sangat banyak, yang di sini Su Tao mengatakan bahwasannya pihak kekaisaran tertarik untuk menjadikan Walin sebagai pelayan kekaisaran, tetapi Walin tidak meresponnya. Kemudian pun pada malam hari perayaan di sana tampak Walin yang berada di kediamannya berfokus untuk membuat patung lagi. Yang tidak lama kemudian si anak kecil kembali ke tempatnya Walin, dengan di sini ia merasa kagum kepada Walin karena patung-patung baru yang telah dibuat oleh Walin sekarang berjumlah sangat banyak. Di sana juga si anak kecil bertanya kepada Walin kenapa kau tidak mencoba untuk mencari seorang istri, karena si anak kecil ini merasa kasihan kepada Walin yang hidup sendirian dan menikmati hobinya seperti ini terus, kayaknya kesepian gitu. Walin menjawab bahwasanya ia telah memiliki seorang istri. Mendengar hal itu pun membuat si anak kecil merasa begitu kaget dan ia bertanya di mana
istrimu kok nggak pernah kelihatan padahal kau telah tinggal di sini bertahun-tahun? Walin menjawab ia berada di tempat yang jauh yang nantinya ia akan menemui istrinya kembali. Yang setelah itu pun Walin membuat sebuah patung yang dimana patung itu merupakan si Limuan, istri kekasihnya sang Master Wang Lin, anjay. Yang di lain sisi juga tampak dengan Limuan yang memegang zirahnya Walin, yang di sini mereka berdua kayaknya sama-sama kangen coy. Dan setelah itu pun ceritanya berakhir. Walaupun pada video kali ini gak ada baku hantam yang epik, setidaknya di sini kita bisa melihat perubahan yang besar kepada Walin yang dulunya manusia seperti robot gak punya emosi, sekarang ia memahami untuk menjadi manusia. Jarang-jarang juga melihat Walin bisa akrab dengan anak kecil. Melihat ini menjadi pemandangan yang menarik coy. Dan bagi kalian yang ingin episode baku hantaman, kemungkinan sebentar lagi bakalan ada cuy, karena nantinya Walin itu akan bertemu kembali dengan kakek tua sebelumnya, yang dimana kakek Yue tersebut akan mengajak kepada Walin ke tempat dari Sekte Awan untuk membuat kekacauan di sana. Karena untuk mengajari Walin menggunakan teknik domain, yang nantinya Walin secara tidak langsung akan menjadi murid dari sang kakek misterius itu, yang dimana kakek misterius ini beneran sangat overpower. Asik nih cuy, Mimin suka kayak gini, orang yang tingkah konyol tapi memiliki kekuatan overpower kayak kakek Tianhu. Itu merupakan karakter development yang bagi Mimin cukup sukai. Konyol tapi overpower. Dan kalau gitu pun kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!